Jujur aja aku nggak suka Korea. Aku bukan pecinta K-pop dan aku tuh nggak tahu siapa dan nonton drakor juga enggak. Tapi entah kenapa aku ke tempat ini karena katanya Korea adalah negara yang semua orang harus ke sini. Minimal sekali seumur hidup. So aku datang tanpa ekspektasi. Nggak ada bucket list, nggak ada tempat wajib. Cuma aku dan rasa penasaran tentang Korea. Let's go! Seoul, kota ini somehow bikin aku merasa asing tapi juga tenang, ribut tapi rapi, modern tapi penuh cerita. Mungkin Korea bukan buat semua orang, tapi bisa jadi video ini buat kalian yang ngerasa sama kayak aku, gak terlalu suka tapi pengen tahu. Let's explore Seoul. Kali ini aku gabung sama rombongan terbang dari Jakarta menuju Incheon, Seoul. Nah, sesampai di Incheon, kami langsung menuju ke Nami Island yang katanya tempat syuting Winter Sonata, serial drama Korea terkenal yang aku bahkan nggak tahu juga. Terus lanjut ke ski resort. Nah, di sini puas-puasin main salju dan menikmati pemandangan yang oke banget. Tapi Nami Island ini emang keren sih guys, dan teman-temanku yang lain yang dia ngerti banget ya tentang Winter Sonata. Nah itu tuh sampai pelosok-pelosok gitu loh yang katanya ini tempat adegan ini tempat adegan itu dan lain sebagainya. Tapi karena aku nggak ngerti, ya udah lah ya aku melipir jalan-jalan menikmati view, menikmati vibe-nya winter yang asik banget di sini. Dan aku juga sempat nyoba gondola di sini guys, agak merinding pas di atas tapi karena ada temennya jadi seru aja. Oke, habis dari Nami Island, pagi harinya kami ke Mount Sorak. Nah, Gunung Sorak ini ternyata keren banget, vibes-nya udah nggak kayak di Asia ya. Kalau biasanya orang ke Korea tuh cari opa, aku cari oksigen aja lah di sini dan cari view bagus. Jadi pagi banget kami berangkat, awalnya aku pikir bakal ngantuk, tapi pemandangan di sekeliling tuh keren banget, jadinya mata melek dan segar bugar. Angin dingin, udara fresh, batu bata tinggi, suara alam, rasanya tuh kayak kalau kamu bisa ngajak orang yang kamu sayang ke sini, kamu tuh nggak perlu ngomong apa-apa, duduk bareng aja udah cukup. Tapi karena aku sendiri, so Mount Sorak ngajarin aku satu hal. Kadang kita itu nggak harus nyari yang bikin jantung deg-degan karena cinta. Tapi cukup deg-degan karena pas nyampe di atas rasanya seneng banget dan bikin napas lega karena udaranya sangat bersih. Ini beneran apa pembelaan ya? Lanjut! Oh ya guys, di Mount Sorak ini asik banget, saljunya kayak es susruk. Jadi pas jalan tuh bunyi seruk-seruk gitu loh, kayak main game. Dan di sini kami jalan lumayan jauh, tapi karena landai ya asik aja sih ya. Dan banyak patung-patung gitu dan beberapa spot foto yang oke. Kayaknya Korea tuh nggak bakal gagal deh untuk konten atau sekedar chill di sini. Mau sama keluarga, teman, pasangan, sendiri, semua sangat available.
Nah, selanjutnya kami mampir di desa-desa unik di Korea gitu, guys. Dan ini suasananya tuh enak banget. Udah dingin, terus tiap sudutnya tuh banyak banget yang bisa dieksplor gitu loh. Karena aku tuh orangnya termasuk introvert ya guys, jadi kalau udah turun dari bus gitu aku biasanya melipir sendiri dan aku ada temen yang sama kayak aku. Dan aku tuh tipikal orang yang seneng ngopi banget, so melipirnya ya nggak jauh-jauh dari tempat ngopi, Tapi nyobain cake iya, lokal, simpelnya tuh enak. atau sempetin belanja ke tempat-tempat murah di jalan gitu ya yang kebetulan kami lewati gitu. Jadi ini menurutku sih udah sangat fun gitu ya. Biar murah yang penting kan dari Korea gitu kira-kira. Terus lanjut ke perpustakaan wajib yang harus dikunjungi kalau pas ke Seoul, dan ini terkenal banget, katanya banyak juga dipakai untuk syuting film. Starfield Library yang lokasinya ada di Choex Mall. Ini bacanya gimana ya guys? Dan habis ini lanjut ke Bukchon Hanok Village dan chill ke Dongdaemun Fashion Town. Yuk belanja! Lanjut ke Namsan Seoul Tower. Nah, di sini naik bus untuk sampai ke atas. Seru banget nih nyoba naik bus elektronik di sini. Bus ini pakai teknologi ramah lingkungan, suaranya lebih halus dan emisi karbonnya hampir nol. Makanya Korea mulai pakai ini buat transportasi umum ke area turis. Cukup 15 menit sudah sampai atas ya guys. Pemandangannya bagus dan karena masih dalam suasana winter, jadi dingin, beku guys. So, kalau kesini bulan Januari mesti pakai baju yang proper ya. Dan habis itu kami jalan-jalan ke Itaewon yang terkenal dengan lokasi syuting film Itaewon Class.
Oke guys, hari ini kami akan menuju tempat-tempat sehat. Nah ini relate sama tujuanku awal mau beli ginseng untuk orang tuaku. Karena di bayanganku yang gak terobsesi amat tentang K-pop, ada satu kata yang menggambarkan negara ini yaitu ginseng. So aku penasaran mau lihat ginseng di sini tuh kayak apa gitu ya. Dan hari ini kami ke Red Pine Tree Shop. Terus akhirnya aku jadi paham tentang ginseng, kenapa sangat terkenal dari Korea. Ginseng ini bukan sekedar oleh-oleh guys, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup orang Korea. Apalagi yang udah senior-senior. Dan pas aku tanya-tanya, baru deh aku ngeh, ternyata ginseng itu ada levelnya, bukan asal beli doang. Yang pertama Heaven Grade atau Cheonsam. Nah ini katanya dewa ginseng katanya. Warnanya cerah, bentuknya paling sempurna dan cuma sedikit banget yang bisa lolos ke level ini. Biasanya dipakai buat hadiah kerajaan zaman dulu atau sekedar buat hadiah eksklusif. Harganya ya udah nggak usah ditanya ya, pastinya mahal banget. Kemudian ada Earth Grade atau Jisam, ini kelas menengah, kualitasnya bagus banget tapi bentuknya nggak se-perfect Heaven Grade ya. Dan masih sering dijadikan obat herbal premium dan lumayan gampang ditemukan di toko besar. Selanjutnya ada Good Grade, nah ini yang paling umum biasanya dijual dalam bentuk teh, suplemen, atau ginseng slice untuk dikonsumsi harian. Nah buat yang baru mulai coba-coba ini sudah cukup banget katanya. Selain grade ternyata ginseng juga dibedakan dari usia. Ginseng Korea yang paling kuat itu biasanya sudah 6 tahun. Karena di umur itu kandungan saponin, si zat aktif penambah daya tahan tubuh lagi maksimal-maksimalnya. Dan grade paling tua ini hanya boleh dijual di Korea guys. Kalau di luar Korea ada yang mengklaim grade utama sudah pasti itu palsu. Jadi jangan heran ya karena rajin konsumsi ginseng jadi tahu kan kenapa nenek-nenek Korea bisa jalan cepet banget di subway. Ginseng mereka strong banget ternyata. Baiklah. Nah sengaja aku taruh ujung, yang aku tunggu-tunggu adalah aku pengen banget nyoba baju Korea. Lumayan effort sebenarnya tapi dibantuin oleh mbak-mbaknya waktu dandan. Lumayan ya. Dan di sini juga kita di Istana Gyeongbok gitu, asik banget suasananya. Dan seru loh jalan-jalan pakai baju kayak gini tuh, emang agak-agak susah tapi karena roknya tuh lebar gitu ya guys, jadi ya lucu-lucu aja dan seru. Lumayan banget nih. Dan di hari terakhir kami jalan-jalan di lokal mall belanja. Aku belanja jaket winter di sini. Dan ada yang unik di Korea ini guys, kalau belanja barang branded internasional itu mesti ambil barangnya di airport. Jadi nggak bisa dibawa langsung. Tapi kalau kita beli barang made in Korea bisa langsung dibawa. Lumayan ya, jadi males kan ribet ngurus tax refund dan ambil barang di airport. Jadi kalau nggak mau ribet, mending beli brand Korea. Kan Korea luar negeri juga sih ya, keren. Oke guys, itulah ceritaku dari awalnya yang gak ngerti drakor dan lainnya akhirnya menikmati kota ini. Aku datang ke Korea tanpa ekspektasi, gak ngerti drakor, gak bisa bedain idol siapa dari siapa, dan jujur gak punya rasa penasaran yang gimana-gimana gitu. Tapi ternyata kita tuh gak harus ngerti semuanya kok buat bisa menikmati sesuatu. Kadang cukup duduk di kafe, jalan kaki sore-sore, atau ngobrol sama orang asing yang senyum ke kamu tanpa alasan. Dan dari situ perlahan Seoul ini diam-diam membuatku hangat. Aku gak pulang sebagai fans berat Korea, tapi aku pulang dengan satu hal baru. Rasa hormat, rasa nyaman, dan rasa bahwa ya, mungkin aku akan balik lagi ke sini. Bukan karena tren, tapi karena aku sudah jatuh cinta dengan Seoul. Kalau kamu suka kontenku dan mau ide apa untuk videoku, silahkan tulis di komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai habis. See you on my next video. Bye-bye. Happy traveling.